Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di tutorial CSS. Nah, jadi pada tutorial sebelumnya atau playlist sebelumnya kita sudah tamat belajar HTML ya. Nah, maka perjalanan pemrograman web itu kita lanjutkan ke pemrograman CSS. Karena apa? Karena HTML kan yang pertama ya. Jadi ada 3 bahasa pemrograman yang teman-teman harus kuasai kalau pengen menjadi pemrogram web. 3 pemrograman dasar. Nah, yang pertama adalah HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga boleh JavaScript atau PHP. Nah, jadi itu 3 bahasa dasar yang setidaknya kalau seseorang mau disebut sebagai programmer web harus menguasainya, gitu ya. Nah, makanya di sini CSS kita akan pelajari setelah tamat belajar HTML. Itu urutannya. Jadi HTML, CSS, baru bahasa pemrograman seperti apa tadi? JavaScript atau PHP. Oke, nah nanti setelah CSS ini pun ada playlist baru lagi yaitu JavaScript atau PHP ya. Saya bingung mau PHP dulu atau JavaScript dulu. Tapi kayaknya PHP dulu ya. Baik, di sini kita mulai dengan slide pertama. Kita akan mengenal apa itu CSS. Nah, bagi teman-teman yang baru mulai coding, CSS tentu belum familiar ya. CSS itu singkatan, yaitu singkatan dari Cascading Style Sheet. Cascading itu artinya dia bertumpuk atau berurutan gitu ya. Style Sheet yang cascading. Sheet itu lembar, style itu apa ya? Penghias. Cascading. Cascading itu yang berurutan lah ibaratnya. Lembar penghias yang berurutan atau lebih dikenal sebagai bahasa komputer khususnya untuk web ya, yang berguna untuk memperindah tampilan web yang sebelumnya diciptakan dengan HTML. Nah, gitu. Itu adalah CSS. Nah, jadi guna dari CSS itu adalah memperindah ya. Ibarat bangunan, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika kita membangun bangunan rumah, HTML itu ibaratnya berguna untuk membuat struktur rumah, frame-nya atau kerangka rumah. Ada apa? Kerangka atap, dinding, tiang, pondasi dan sebagainya. Nah, itu fungsi HTML. Tentu rumah yang tidak ada baru kerangkanya ya, yang baru ada kerangkanya, belum di dinding dan sebagainya, masih gimana ya? Mau disebut rumah kurang menarik gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin seperti itu. Jadi HTML membuat website atau struktur dari website kita, tapi secara tampilan dia belum mumpuni ya. Tidak apa ya, teman-teman sudah ini kan di episode ke-14 dan 15 sudah saya perlihatkan di situ bahwa kemampuan HTML ya seperti itu saja. Segitu adanya untuk membuat web yang menarik. Nah, itu maka untuk memperindah tampilan web supaya ada animasinya, ada apa ya, tampilan yang kaya, rich design ya, itu perlu ditambahkan bahasa lain, salah satunya adalah CSS. Nanti ada juga JavaScript ya. Oke, jadi itu. Nah, HTML sebagai rangka rumah. Kemudian kalau teman-teman pengen rumahnya indah, misalnya ada dindingnya pakai beton atau pakai kayu, atau malah nanti bisa pakai kalsiboard, maka itu adalah tugas CSS. Nah, CSS itu berguna untuk memperindah rangka rumah rangka web yang sudah dibangun dengan HTML. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi lebih berwarna, kemudian ada animasinya, dinamis lah tampilannya dia dinamis ya. Oke, kemudian kenapa kita perlu menjaga keindahan atau estetika dari tampilan web? Nah, ini alasannya. Karena desain web yang menarik akan membuat pengguna betah berlama-lama di web kita. Coba aja teman-teman ya, buka YouTube misalnya. YouTube tuh kan rapi ya, enak dilihat, fungsional tapi juga estetik ya. Oh, tuh segalanya sudah teratur dengan rapi. Kalau kita bikinnya pakai HTML ini mustahil, bukan mustahil sih, tapi sulit untuk mendekati hasil akhir seperti ini. Namun kalau kita pakai teknologi CSS, maka ini akan sangat mudah kita implementasikan tampilan atau struktur website seperti ini, ya. Nah, itu guna dari CSS, yaitu melengkapi HTML dari segi tampilannya.
Oke, kita tadi perlu agar user betah. Nah, jadi kalau di YouTube itu acak-acakan pasti kita nggak betah ya. Kenapa harus betah? Karena kalau user itu betah, kita bisa menghasilkan lebih banyak apa ya, manfaat. Misalnya sponsor akan lebih banyak bisa ditampilkan di web kita dan pengguna bisa melihat semua sponsor itu. Nah, kira-kira ujung-ujungnya ya marketing ya. Lanjut, di sini ada sebuah bahasa Inggris, istilah lah ya. If we adopt a house building analogy, kalau kita menggunakan analogi membangun rumah, ya tadi sudah saya jelaskan ya. HTML ini kata orang nih, ada di internet. Teman-teman bisa kopas dan cari kata-kata ini ada di internet ya. HTML would be like the foundation. Nah, HTML itu merupakan fondasi dari rumah tersebut dan merupakan walls. Walls itu dinding dari rumah yang memberikan which give it structure and hold it together. Yang memberikan struktur bagi rumah tersebut dan menjadikan dia saling erat. Artinya rumahnya nggak gampang roboh. Kalau ibarat web itu webnya terstruktur, semua elemen ada pada tempatnya masing-masing, lebih rapi, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau CSS-nya seperti apa, berperan sebagai apa dalam rumah tersebut atau dalam web tersebutnya? CSS itu ibaratkan wallpaper. Wallpaper tuh tahu ya, kertas dinding itu semacam tempelan yang bisa memperindah dinding rumah. Awalnya nggak dicat kan, kemudian ditempelkan wallpaper, maka dia akan ada karya atau karya seni ya, semacam seni gitu. Teman-teman tahu lah ya wallpaper. Kemudian menjadikan dinding rumah kita menjadi lebih estetis, lebih estetik ya. Jelas ini lebih indah daripada hanya dinding kayu biasa atau beton biasa tanpa cat. Nah, itu ya, maka itu peran dari CSS, layaknya wallpaper. Juga sebagai karpet artinya sesuatu yang kita injak ya. Kita kan pakai kaki ya. Ketika kita nginjak sesuatu yang licin kayak ini ya, lantai basah atau lantai keramik kan gak enak. Nah, ini layaknya karpet yang empuk yang kalau diinjak bikin kita nyaman menginjaknya. Nah, itu. Dan paintings atau lukisan yang you'd use, yang kamu gunakan untuk membuat rumah, to make the house look nice, untuk memperindah rumah kamu atau untuk membuat rumah kamu terlihat indah. Itu berdasarkan bahasa Inggris ini ya, semacam puisi atau apa gitu ya. Intinya adalah HTML itu membangun kerangka web dan kerangka web tersebut belum cukup indah, maka harus ditambah dengan CSS supaya dia bisa menarik minat dari pengguna. Itu ya. Pengguna yang banyak itu sangat menguntungkan. Coba aja YouTube ya. YouTube itu kalau view-nya banyak menguntungkan kan, bukan cuma bagi YouTube-nya tapi bagi pemegang channelnya. Nah, nanti JavaScript ada lagi. JavaScript itu untuk apa? JavaScript itu ibaratnya nih rumah nih ya, CSS-nya rumah udah bagus nih, ditambahin CSS, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, lampunya mati, kemudian nggak ada aktivitas di dalam rumah, tikus pun nggak ada ibaratnya ya. Nah, maka JavaScript ini akan menghidupkan rumah. Misalnya di rumah ada lampu, nah lampu itu bisa dinyalakan ya dengan perintah kan. Nah, maka perintah di sini ya di apa, diinstruksikan menggunakan JavaScript. Kita memerintah browser untuk melakukan ini, misalnya mengolah formulir HTML ya, yang di video di HTML kemarin. Supaya bisa diolah data-datanya, maka harus ada bahasa pemrograman yang diterapkan, salah satunya JavaScript. Nah, itu. Kemudian rumah yang dingin perlu perapian ya, karena untuk menyalakan perapian atau agar perapiannya itu optimalnya perlu JavaScript. Nah, karena rumah yang mati, apa ya, yang bagus tapi nggak bisa hidup perapiannya, maka nggak bisa juga. Nah, maka operasi atau tindakan seperti menghidupkan perapian itu ibaratnya suatu perintah ya, perintah. Nah, maka di web itu perintah dituliskan pakai JavaScript atau bahasa pemrograman selain HTML dan CSS. Nah, itu. Jadi fungsi JavaScript adalah membuat tampilan web kita semakin dinamis, di mana berbagai aktivitas, misalnya button diklik, kemudian ada animasi. Animasi itu pakai JavaScript ya, jangan salah. CSS juga bisa sih. Kemudian membuat tampilan notifikasi yang bisa
muncul dan ditutup, yang bisa tampil dan ditutup, kemudian menampilkan jam, tanggal dan sebagainya, itu digunakan JavaScript. Nah, itu ya. Jadi nanti teman-teman harus paham, nanti ada web yang statis, ada web yang dinamis. Web yang didesain dengan HTML saja dan CSS saja itu statis karena data-datanya tidak berubah. Misalnya kalau kita ingin menampilkan jam pakai HTML dan CSS, maka jamnya tidak bisa berubah. Menit, detik, jamnya tidak bisa berubah. Dia stuck pada misalnya 12.00. Dia cuma ada di situ saja. Nah, yang dinamis itu seperti apa? Yang dinamis adalah jam yang bisa berubah sesuai dengan detik di dunia nyata. Detik, menit, jamnya ya. Nah, itu dibikinnya pakai JavaScript, nggak bisa pakai HTML, CSS saja. Nah, itu. Jadi kehadiran JavaScript akan membuat web kita dinamis, kehadiran CSS akan membuat tampilan web kita indah, kehadiran HTML merupakan suatu kebutuhan mutlak, yaitu membuat struktur dari web kita. Tanpa struktur tersebut, web tidak akan bisa tercipta ya. Sebagus apapun CSS maupun JavaScript-nya nggak akan bisa jalan webnya. Pasti acak-acakan ya, karena nggak ada struktur. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalaupun tidak, silahkan cari referensi lain di YouTube atau di internet ya, atau di buku lebih baik lagi. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita perlu persiapan untuk ngoding pakai CSS. Kan di HTML kita pakai Notepad ya. Nah, pakai Notepad itu untuk pemula. Pemula itu harus dilatih dengan yang manual. Tapi karena kita sudah memasuki jenjang atau level yang lebih tinggi dari HTML, yang di atas dasar lah, sedikit di atas dasar, maka tidak cukup kalau hanya pakai Notepad saja. Misalnya nanti kita perlu mencari baris instruksi yang salah. Kalau pakai Notepad tuh nggak ketahuan ada berapa baris jumlahnya, tuh ya. Untuk mengetahui jumlah baris instruksi pun kita nggak bisa pakai Notepad, harus dihitung manual kan. Nah, tapi kalau pakai code editor, salah satunya Visual Studio Code, itu akan langsung ketahuan berapa jumlah baris instruksi kita, dan kita akan terbantu nanti dengan Visual Studio Code. Ada banyak jalan pintas yang bisa membantu pemrogram web untuk bikin web tentunya ya, kalau pakai Studio Code, Visual Studio Code. Nanti teman-teman akan tahu ya, saya akan jelaskan di pertemuan di sini juga setelah ini ya. Oke, tutorial ini telah menempuh pembahasan yang cukup jauh ya, karena sudah menamatkan HTML. Kalau teman-teman belum nonton yang playlist HTML, saya sangat sarankan untuk ditonton ya. Kalau yang belum subscribe juga subscribe. Kemudian akan terasa berat bila pemrogram kedepannya menggunakan Notepad saja. Iya, di dunia ini kalau pemrogram yang andal ya, yang ya ibaratnya programmer Google, YouTube dan sebagainya, mereka nggak pakai Notepad lagi untuk ngodingnya. Menemukan kesalahan itu sudah sangat sulit, bukan sangat sulit, hampir mustahil, kalau bukan mustahil sih ya, akan memakan waktu yang sangat lama kalau pakai Notepad, karena web yang kompleks itu terdiri dari banyak sekali coding ya, baik dia HTML, CSS, JavaScript maupun framework lain yang dia pakai untuk ngodingnya. Jadi kalau pakai Notepad doang, aduh, seharian bisa aja, maksudnya bisa aja belum ketemu coding yang salah kalau pakai Notepad, karena sulit menemukannya ya, sulit menelusurinya. Sebab Notepad itu apa adanya, tulisan hitam putih gitu kan, nggak ada bantuan sama sekali. Oke, Visual Studio Code adalah jawabannya, tapi teman-teman bisa juga pakai Sublime Text. Nah, bagi yang pernah itu ya, pernah coba Sublime Text, Notepad++, kemudian ada apa lagi ya, saya lupa. Notepad++, WordPad juga bisa. Hanya saja Visual Studio Code itu kalau bagi saya pribadi sangat membantu ya, karena bukan cuma untuk web, bisa juga untuk Android, mobile, kemudian Java dan seterusnya. Dia penggunaannya lebih luas, buat Flutter juga bisa. Oke, VS Code ini adalah code editor. Code editor ya teman-teman sudah tahu, di HTML sudah saya jelaskan, yaitu aplikasi untuk menuliskan sintaks atau instruksi pemrograman. Nah, itu code editor ya. Oke, jadi kita di sini harus menginstal VS Code. Kalau belum punya, saya sebenarnya sudah punya nih. Mana ya? Di desktop ada ya. Nah, ini ada. Tapi belum. Kalau teman-teman belum punya, silahkan download dulu di internet ya. Download Visual Studio Code. Ketik aja di Google, nanti akan muncul halaman ini. Lalu jangan ketik
Visual Studio doang ya harus ada code-nya, karena ada banyak aplikasi yang menggunakan kata Visual Studio ini. Pilih yang ini ya, kira-kira yang ini ya, download Visual Studio Code. Pastikan di sini linknya code.visualstudio.com. Oke, kalau yang ini tuh, yang ini ada juga kan Visual Studio Tools tuh. Ada Visual Studio tapi belakangnya Tools, beda ya. Oke. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke. Ini internetnya cukup lelet. Kalau ukuran Visual Studio Code itu Visual C++. Nah ini kurang lebih kalau versi saya ya, versi punya saya ini 90 megabyte. Nah ini versi 175.1. Kalau teman-teman mau boleh mau punya saya maksudnya, boleh nanti kirim pesan di komentar. Kalau enggak, wah ini lama ya. Atau teman-teman nanti lihat aja di YouTube ya, download and install Visual Studio Code. Nah, di download dulu kan. Nah, habis di download, ini saya kasih tahu ini aja ya. Habis di download, oh ada nih. Ada beberapa versi untuk Visual Studio Code. 1 Windows, 2 Linux. Linux ini ada Debian, ada yang RPM. Deb ini untuk Debian dan Ubuntu. Jadi kalau yang pakai Ubuntu untuk sistem operasinya ya pakai ini, atau Debian pakai ini. RPM berarti Red Hat. Siapa tahu teman-teman sudah punya ya. Fedora, OpenSUSE, pilih yang ini. Kemudian untuk Mac ini untuk pengguna komputer keluaran Apple ya. Nah, di sini saya pakai Windows. Saya belum pernah coba yang lain selain Windows. Teman-teman kliknya yang mana? Sistem apa ya? Saya lupa. Pilihnya yang 64. Jadi dia support prosesor yang 64 bit ya. Coba kita klik yang user installer dulu. Klik. Antara dua aja, antara user installer atau system installer ya. Kalau sistem berarti dia menginstal aplikasi installer, baru nanti dia download manual. Biasanya kayak gitu, download manual via internet. Jadi dua kali kerja ya, maksudnya. Dan dia ngedownload itu dengan kecepatan yang minim. Nah ini dia sudah mendownload. Nanti akan ada proses download di sini ya. Kalaupun nggak jalan proses downloadnya, teman-teman bisa klik direct download link. Ini kesini yang saya nggak jalan ya. Klik saja ini. Mudah-mudahan bisa. Kebetulan internetnya lagi ini ya, lagi lambat di sini. Jadi mohon agar dimaklum. Nah ini sudah, berarti tadi versinya yang user setup. Saya X saja ya. Nah teman-teman akan menemukan folder file downloadnya atau installernya atau file masternya nanti di bagian download sini. Kalau yang pakai IDM biasanya ada di dalam program sini ya. Nah nanti buka aja, harusnya ada itu. Nah file master saya sudah saya pindah nih ke dalam folder pribadi. Nah jadi untuk menginstalnya teman-teman klik dua kali ini file masternya. Lalu I accept, next. Nah di sini teman-teman bisa, ini saya kasih ini ya, kasih tips. Kalau mau icon dari Visual Studio Code-nya tampil di desktop, ini kan desktop nih. Ini saya punya icon ini. Untuk menampilkan iconnya di sini, maka teman-teman centang ini. Oke, centang. Kemudian semua ini harus tercentang nih. Yang ini dan yang ini harus tercentang. Semuanya aja deh. Kalau ini nggak dicentang, yang dua ini, maka nanti nih saya klik kanan folder di desktop atau dimanapun nanti ya. Di desktop dulu. Nah nanti opsi open with code ini nggak muncul kalau salah satu ini nggak dicentang. File Explorer, directory ya, ini ya. Kalau salah ini nggak dicentang dua ini, maka nggak akan muncul ini. Padahal menu ini sangat berguna untuk mengakses untuk mengakses Visual Studio Code dengan cepat. Nah jadi perlu diperhatikan ya. Dan dua ini wajib, nggak boleh nggak. Kalau ini nggak dicentang, mohon maaf aja ya, install ulang Visual Studio Code-nya. Next, dan tinggal klik install. Install, nanti ikuti aja proses berikutnya. Kalau biasanya tuh ada pesan complete atau finish atau close gitu ya. Ikuti aja pesannya.
Saya nggak mau install lagi karena sudah ada ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah install seperti saya. Lalu kita bisa bikin di sini folder baru. Saya taruhnya di desktop aja ya. Teman-teman bisa taruh di mana ya? Di D atau di C atau ya terserah lah. Oke, nah ini sudah terinstall kan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan nih jenis-jenis CSS ya. Tapi sebelumnya saya pengen mengasih tahu cara menggunakan Visual Studio Code. Oke, kalau kita pengen bikin project, bikin dulu root foldernya CSS ya. Klikkan new folder. Di sini saya kasih 2 tutorial CSS, enter. Oke. Kemudian saya klik kanan di sini. Nah, open with code. Ada 3 cara untuk membuka folder. Bukan 3 cara sih, ada banyak ya. Membuka folder dengan Visual Studio Code. Dengan cara pertama klik kanan, lalu di sini pilih open with code di konteks menu. Nah, ini namanya konteks menu nih. Klik, lalu nanti folder kita akan terbuka di Visual Studio Code. Kita lihat ya. Bisa di maximize. Kemudian nih folder kita, dia ditulis kapital ya. Ini cara pertama. Cara kedua, nah ini yes I trust saja nanti. Kemudian centang aja supaya nggak ditanya setiap kali kita buka folder ini ya. Saya sarankan teman-teman uncheck ini atau hilangkan centang ini supaya halaman ini nggak tampil ketika kita membuka Visual Studio Code setiap kali ya. Setiap kali kita buka. Close saja welcome. Lalu ini di close juga. Dan di sini close. Nah, ini cara pertama. Jadi dengan membukanya melalui konteks menu. Cara kedua, teman-teman buka folder yang pengen teman-teman buka pakai Visual Studio Code. Misalnya ini ya, saya double klik. Kemudian klik di address ini. Address bar atau path ya. Pokoknya yang ini ya. Ketik cmd, enter. Nah, di sini ketik code spasi titik, udah enter, maka folder ini akan terbuka juga di Visual Studio Code. Oke, close lagi. Cara ketiga, ini cara kedua. Cara ketiga adalah teman-teman buka Visual Studio Code-nya, kemudian anggap aja ini saya close dulu ya. Ini gimana ya, ini file. Untuk nge-close-nya rasanya ada di sini ya. Close folder. Nah, nih. Pertama-tama dia akan kosong seperti ini atau ada jendela itu tadi ya. Welcome ya. Kalau kosong bisa, ini cara ketiga, klik file, open folder. Nah, itu. Kemudian teman-teman cari tempat foldernya. Saya di desktop, lalu klik tutorial CSS, lalu select folder. Nah, nanti akan kebuka seperti cara 1 dan cara 2. Itu ya 3 cara yang saya yakin berguna untuk teman-teman ke depannya bagi yang menggunakan CSS. Oke, selanjutnya apa nih? Sebelum kita bikin file CSS, kita bikin ini dulu. Kita pahami dulu slide ini. CSS punya 3 jenis. Pertama, jenis inline. Inline itu artinya dalam baris yang sama, dalam satu baris, inline, dalam baris. Artinya sintaks CSS ditaruh sebagai atribut dari tag HTML ya. Nanti kita lihat ya. Internal CSS yang kedua, internal berarti internal file, dalam satu file yang sama. Ditaruh di luar atribut. Kalau ini kan ditaruh di atribut, kalau ini ditaruh di luar atribut tapi masih di file yang sama dengan file HTML. Nah, itu ya. Biasanya dia pakai tag style. Kalau ini nanti dia pakai atribut style ya. Kalau eksternal berarti file ini, file CSS-nya berbeda dengan file HTML ya. Tapi nanti dia diimport menggunakan menggunakan tag HTML supaya file eksternal tadi bisa nyambung ke HTML dan bisa mengubah style dari dokumen HTML ya. Dia harus diimport. Sekarang kita akan coba latihan CSS. Teman-teman bisa klik ini, kembali ke Visual Studio Code nih ya. Kita bikin file baru. Caranya bisa klik yang ini new file untuk membuat file baru, new folder. Ini untuk refresh ya. Bisa klik ini atau klik kanan new file, sama aja. Saya klik ini aja. Kasih X1, CSS1 aja deh, CSS1 strip apa ya?
jenis CS, jenis.html. Nah, jadi dia pakai ekstensi HTML aja, enggak ini kita bikin yang ini ya, jenis CSS inline dan internal. Jadi dia tipenya disematkan di dalam file HTML. Kalau yang eksternal nanti formatnya CSS. Oke, enter. Nah, di sini saya tunjukin apa ya, gunanya Visual Studio Code supaya para programmer itu nggak capek. Kita akan membuat struktur dokumen HTML. Biasanya kan kita ketik doctype, kemudian head, HTML, head, di dalamnya ada title, ada body, tutup tag, dan seterusnya. Dengan adanya Visual Studio Code, kita bisa mengenerate ya, apa ya tuh generate ya, membangkitkan, menciptakan struktur HTML dengan sangat mudah. Caranya ketik tanda seru, nah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pakai panah atas bawah di keyboard untuk memilih opsi di sini ya. Pilih yang tanda seru 1 lalu enter. Nah, struktur HTML tercipta secara otomatis pakai ini. Pakai Visual Studio Code. Nah, gitu ya, mudah sekali. Lalu kita bisa rubah di sini aja. Nah, bisa rubah title-nya jenis HTML. HTML, CSS. Jenis CSS. Oke, yang pertama adalah inline. Saya akan contohkan di sini, saya kasih ini ya. Nah, dan teman-teman bisa perhatikan di sini ketika saya membuat komentar dia langsung ditutup otomatis gitu. Ini sangat mempermudah dan ya semua tag yang kita buka pasti nanti ditutup otomatis oleh Visual Studio Code. Inline CSS. Nah, caranya pilih atribut yang pengen kita atur CSS-nya, misalnya body ya. Kemudian tambahkan atribut style di dalam body. Ketik st. Nah, di sini ada style, enter aja. Di enter ya, supaya yang lainnya bagian lain dari atribut style tersebut terbangkitkan dengan otomatis, tergenerate dengan otomatis. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengetik STYLE sama dengan petik-petik gitu, nggak perlu ya. Untuk merubah atribut, untuk merubah background, kita pakai di sini sintaks background, BA. Nah, ini ya. Di sini ada background, bisa pakai background biasa, background color sama aja. Dan kita pakai di sini apa ya? Sudah belajar ya sebenarnya di HTML. Saya pengen pakai ini aja, pagar pakai HTML hexadesimal ya. 22551 gitu. Nah, nanti akan muncul di sini, ini kelebihan dari Visual Studio Code, akan muncul color picker yang bisa kita gunakan kalau pengen merubah warna background ini. Caranya klik ini, lalu teman-teman bisa pindah-pindah ini. Nah, mau warna apa? Misalnya warna ini kayaknya bagus ya. Klik di bagian sini. Kalau ini untuk opacity-nya ya. Nah, gitu. Kalau sudah ya, sip, nanti warna ini akan berubah. Ini kayaknya belum cocok ya sama saya. Belum cocok, kayaknya ini deh. Nah, kalau sudah kita save dan ini kita bisa akses ya. Biasanya kan kita aksesnya lewat sini kan. Nah, ini bisa diakses dengan cara klik kanan, reveal in internet in file explorer. Nah, ini langsung kebuka folder tutorial CSS yang merujuk pada CSS file CSS 1 ini ya. Double klik aja, langsung dibuka. Tuh, gitu ya. Mudah, lebih mudah pakai Visual Studio Code daripada Notepad biasa ya. Oke, jadi ini adalah inline CSS. Kalau internal CSS bagaimana? Internal CSS itu biasanya diletakkan di bagian head sini, ya di sini ya, menggunakan text style. Teman-teman bisa ketik STY, nah pilih style, enter. Nah, dia tergenerate otomatis sekali lagi. Kemudian kita coba di sini edit backgroundnya ya, copy aja ini. Oh ya, kalau pakai internal kita harus menggunakan yang namanya selektor. Selektor itu apa? Selektor adalah sintaks CSS yang berguna untuk memilih elemen mana yang mau diedit stylenya. Nah, itu ya. Kita pengen mengedit nih body, berarti elemen body kan? Maka di sini nama tagnya apa? Body. Nah, ini selektornya. Kemudian ada kurung kurung buku tutup, ini adalah blok ya. Enter. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini
paste aja nih background ini. Misalnya backgroundnya kita bedain menjadi apa ya? Nah ini aja deh, saya suka ini deh. Sip, beda warnanya ya. Lalu kita save, kita reload, cing. Tapi nggak berubah warnanya. Ya emang karena di sini ada yang namanya prioritas. HTML browser akan mengadakan prioritas nih, saya kasih komentar dulu ya. Ini namanya internal CSS. Browser punya prioritas untuk jenis-jenis CSS. Jadi saya kasih di sini H2, langsung aja ketik H2. Prioritas jenis CSS. CSS HR. Oke. CSS apa? CSS inline itu punya prioritas punya prioritas pertama ya. Ini prioritas pertama adalah inline. Artinya apa? Kalau ada dua jenis saya lanjutin dulu ya. Inline prioritasnya, kemudian di sini internal prioritasnya nomor 2, kemudian BR lagi. Tinggal diketik BR, nggak usah kurung-kurungnya, enter aja nanti bisa tergenerate otomatis ya. Kemudian di sini eksternal. Nah, prioritasnya nomor 3. Coba kita save dulu, reload. Nah, ini ya. Artinya kalau ada 3 jenis CSS atau 2 ya, lebih dari 1 jenis CSS di dalam satu dokumen, maka dia akan memprioritaskan dengan skala ini. Yang paling dipatuhi adalah yang inline. Berarti misalnya ini menyuruh pakai warna kuning atau oranye ya. Tapi ini levelnya adalah internal, maka dia akan kalah prioritasnya dengan inline karena inline ini mengambil alih fungsi yang ini. Awalnya background dari body itu yang ini ya, tapi karena diambil alih oleh inline maka dia di set ke yang ini karena prioritasnya tadi. Nah itu ya. Coba kita hapus ini, hapus atau kita kasih komentar aja ya. Komentar di CSS itu pakai garis miring, kemudian ada bintang, nah gitu. Yang ini bintang garis miring. Nah itu komentarnya ya. Kita save. Nah jadi ini tidak akan dianggap sebagai CSS, dianggap sebagai komentar, nggak dieksekusi. Dan prioritas ini internal CSS ini bisa berjalan ya karena dia tidak ada yang override, artinya tidak ada yang menimpa dia, tidak ada yang levelnya lebih tinggi daripada internal ini. Oke, sekarang kita contohkan yang eksternal. Cara membuat yang eksternal, CSS eksternal itu sama mudahnya ya. Mudah juga. Teman-teman ini klik Explorer. Saya pengen eksternal CSS ini ditaruh dalam satu folder yang sama ya. Jadi saya bikin folder baru di sini, CSS, enter. Kemudian bikin file baru di sini. Ini style. Nah, saya kasih nama diawali dengan style ya. Style dari CSS1. CSS1 tuh yang ini kan. Nah, .css. Jadi file eksternal itu, file eksternal CSS harus berekstensi .css. Nah, gitu ya. Kalau nggak bisa. Sip. Lalu kita copy aja nih. Codingnya sama dengan yang internal ya. Paste, biarin dulu ya, biarin dulu. Tapi kita rubah warnanya deh. Misalnya warna hijau ini ya. Nggak apa-apa, kita save ya. Ini kalau ada bulatan seperti ini berarti belum di save. Ctrl S saja. Atau bisa diklik di sini file save gitu ya. Save as, save all, terserah. Yang ini kita import style ini di dalam dokumen HTML ini supaya dia bisa diterapkan atau supaya dia bekerja. Mungkin kita taruh di bawah internal CSS ini ya. Cara ngimportnya dia bukan pakai text style. Ini ya, ini eksternal CSS. Dia pakai link. Nah, teman-teman ketik link atau lin ya. Pilih di sini .2 CSS, link .2 CSS, langsung aja enter. Tuh, mudah ya. Kemudian yang dirubah cukup yang href ini. Tadi CSS-nya berada di dalam folder CSS. Nah, berarti ketik dulu nama foldernya CSS. Salah. Ketik nama foldernya CSS. Nah, sudah ada nih. Klik atau enter nggak masalah. Langsung klik juga nih, pilih file CSS yang diinginkan.
Misalnya ada banyak CSS, nanti akan ada banyak item di sini. Pilih aja yang sesuai yang teman-teman pakai ya. Klik yang ini misalnya, save. Nah, kemudian kita bisa reload halaman ini. Nah, seperti ini. Dia akan berwarna hijau. Kok warna hijau ya? Mungkin karena nah, ini nih. Ini coba saya pindahkan ke atas ini, save. Berarti yang prioritas ini kayaknya keliru ya. Ke prioritas ini dia sama ya. Prioritasnya sama, yang membedakan adalah nanti urutan terakhir, CSS terakhir mana yang dieksekusi. Ini ya, yang dieksekusikan kalau kita taruh eksternal CSS-nya di atas, berarti CSS terakhir yang dieksekusi adalah yang kuning ini, maka backgroundnya akan kuning. Tapi kalau kita taruh eksternalnya di bawah, maka yang terakhir dieksekusi adalah yang hijau, yang CSS eksternal. Nah itu ya, maka ini akan warna hijau. Coba kita di sini hilangkan background ini, background komentar ini, save. Harusnya dia warna biru. Nah itu ya, sesuai ini. Coba kita pindahkan internal maupun eksternal ke bawah sini. Di bawah body aja deh ya. Save. Apakah akan berpengaruh? Enggak. Karena yang inline ini dia prioritas nomor 1. Sedangkan yang eksternal dan internal ini prioritasnya sama ya, levelnya sama, tergantung nanti tergantung nanti urutan pemanggilannya. Kalau internalnya dieksekusi paling akhir atau berada di paling bawah, lebih bawah dari eksternal, maka yang dieksekusi adalah yang ini, efeknya yang internal. Tapi kalau eksternalnya di atas, eksternal yang di bawah, berarti yang dieksekusi yang ini. Oke ya. Saya pindahin lagi. Nah, jadi itu adalah prioritas dan jenis dari CSS. Ada yang inline, ada yang internal, kemudian ada yang eksternal. Begitu kira-kira ya. Kemudian kita ke slide berikutnya, mungkin mengubah warna latar, memformat teks. Nanti aja memformat teks ya. Saya cuma ingin mengenalkan sampai jenis-jenis CSS dulu, karena dengan begitu teman-teman bisa lebih fokus dulu ya, bahwa teman-teman akan tahu bahwa jenis-jenis CSS itu ada 3. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, di sini kita perlu memahami selektor, properti, dan value. Kalau di HTML itu kan ada elemen, tag, elemen, dan atribut kan. Nah, kalau di HTML ada selektor, prototype, dan value. Di sini selektor itu ada beberapa jenis ya. Selektor yang pakai nama elemen. Kemudian ada sulit ya. Ini ada banyak sih jenisnya. Teman-teman bisa buka aja ini. Klik, allow. Nah, ini adalah jenis-jenis CSS. Ada di W3 School ya. Kemudian saya pengen sementara kita pakai ini dulu ya, pakai nama tag dulu aja ya sebagai selektornya. Jadi di sini mau H1, A1, B1, H6, pokoknya semua tag HTML itu bisa dijadikan sebagai selektor. Nah, gitu. Mau P, mau BR, dan seterusnya. Kemudian ada kurung kurawal, ini sebagai penunjuk bahwa ini blok ini adalah bagian punyanya si selektor ini ya, gitu. Di dalamnya bisa ada sintaks CSS. Sintaks CSS itu terdiri dari 2 ya, 3 bagian. Ada properti, ada value-nya. Kemudian di sini ada assignment-nya dan ada titik koma ya. Harus diakhiri titik koma. Propertinya adalah sintaks CSS mana yang diinginkan, ada formatnya. Nanti kita akan pelajari seiring berjalannya tutorial ini. Value-nya adalah nilai dari properti ini. Misalnya tadi background ya. Background itu disebut sebagai properti atau value. Properti ini properti, ini properti, ini properti. Nah, ini selektor ya. Body selektor, background properti, ini atribut. Ini value. Nah, gitu ya. Jadi value adalah nilai untuk propertinya, disetting ke berapa nilainya, kebesaran mana atau ke warna apa, dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah selektor. Dan teman-teman sampai di sini teman-teman cukup tahu dulu aja mana yang selektor, mana yang disebut sebagai selektor. Ya ini sintaks HTML ya, tag HTML. Nanti kita belajar ID, kelas, dan sebagainya juga, dan jenis-jenis ini akan kita pakai juga pada waktunya.
karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya nggak mau memusingkan teman-teman mengenai selektor ya. Lanjut nih properti, teman-teman bisa menunjukkan mana properti dan mana value, mana selektor, itu sudah cukup untuk di tutorial pertama ini. Nah itu teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial ini. Nah teman-teman bisa juga buka link ini ya, ini link rekan saya, rekan kerja saya, dia sudah membuat materi yang menarik sekali mengenai 3 pemrograman CSS, HTML, dan JavaScript ya. Silahkan dibuka, nanti dieksplor aja ya. Ini internetnya lambat jadi saya agak males ngebukanya. Silahkan dibaca. Nah di kedepannya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang, aduh saya lupa ya, ada nggak di sini ya? Oh nggak ada. Tentang apa ya? Coba saya klik dulu, nanti aja deh. Tentang kalau nggak salah memformat teks ya, memformat tulisan. Oh sintaks dasar CSS. Nah itu yang bisa saya sampaikan kira-kira untuk pertemuan ini, sudah cukup panjang ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di tutorial video berikutnya. Mohon maaf kalau ada kehilafan atau kekeliruan atau ketidaknyamanan teman-teman ya dalam video ini. Terima kasih.